Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Um, Mari kita memasuki pertemuan selanjutnya. Cara menggunakan alat untuk menunjang supaya karya ilmiah kita lebih baik, lebih standar, memenuhi standar yang baik. Oke, perihal bahasa. Perihal bahasa dalam karya ilmiah ini penting sekali. Yang perlu diingat dalam menulis karya ilmiah itu bahasa yang digunakan haruslah bahasa baku, skema bahasa atau struktur tulisan itu juga menggunakan struktur kalimat ilmiah atau struktur ilmiah. Jadi usahakan jangan memasukkan bahasa pasaran atau bahasa lisan di dalam karya tulis. Misalnya kan begini, kata yang tidak itu enggak itu kan kata yang ini kata tidak baku gitu ya, itu tidak ada. Kecuali nanti mungkin di kutipan, mungkin bisa jadi kutipan. Jadi ngapain, nah itu kata tidak baku. Atau mungkin ada beberapa kata Indonesia yang baku tapi sebenarnya tidak baku. Misalnya praktek, kita sering nyebutnya praktek, tapi kalau tulisannya itu kan praktik gitu kan. Jadi itu tidak baku. Nah, terus kita juga sering salah tulis atau yang istilahnya salah ketik atau saltik ya. Nah, itu. Atau bahasa lainnya bahasanya typo. Jadi salah ketik itu misalnya ya saya sendiri juga sangat sering sekali kesalahan itu. Bahkan beberapa tulisan saya minta tolong kepada teman-teman mahasiswa untuk memeriksanya. Kalau misalnya ada kalimat yang tidak nyaman, ya tolong digarisbawahi, dicatat ini kalimatnya membingungkan. Nah, itu saya minta tolong mahasiswa. Minta tolong saya sama mahasiswa karena terkadang kalau kita baca sendiri tulisan kita merasa nyaman sudah betul gitu kan, sudah enak. Tapi tulisan kita ini kan bukan hanya untuk kita, untuk orang lain. Nah, oleh karena itu perlu orang lain membacakan kita. Nyaman tidak tulisan kita di orang lain. Nah, itu dia. Terus salah ketik itu banyak sekali. Saya juga salah ketik banyak. Misalnya tulisan masyarakat tertulis masyarakat gitu kan. Nah, itu bisa aja. Misalnya hukum karena mungkin setting di komputernya itu berbahasa Inggris, dia terkadang kan otomatis mengganti menjadi hukum gitu kan, hukum tulisannya. Jadi nah yang typo atau salah ketik itu saltik seperti itu biasanya banyak sekali di tulisan kita. Nah, termasuk misalnya penggunaan kata di dan ke. Nah, di dan ke ini kapan harus dipisah dan kapan harus dipisah dan kapan harus disambung gitu kan. Di dan ke dipisah ketika dia menunjukkan arah tempat. Jadi arah itu bisa arah barat, timur, atas, bawah. Tempat itu bisa menunjukkan lokasi ke rumah, ke sekolah, ke kampus. Nah, itu ke-nya dipisah dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Kemudian menunjukkan benda ke benda. Misalnya di atas meja atau di meja itu di meja itu menunjukkan kata benda atau kata barang, di-nya dipisah. Nah, di yang disambung itu ketika di berhubungan dengan kata kerja. Nah, itu baru disambung. Ketika dia tidak berhubungan dengan kata kerja semuanya, maka di-nya itu dipisah dan ke-nya juga dipisah. Oke, saya akan mencoba memberi contoh alat. Alat ini karya anak bangsa, bisa Anda gunakan, tetapi untuk menggunakan secara maksimal Anda harus login. Anda harus terdaftar sebagai member penuh. Nah, saya akan share screen alatnya. Oke. Nah, ini alatnya. Oke. Ini adalah alatnya, namanya ini dia typo online. Nah, kalau Anda ingin ketika
apa namanya sudah daftar di sini ingin mencari kata yang saya bilang tadi, kata baku, kata resmi sesuai bahasa Indonesia, kata bakunya apa? Misalnya praktek. Nah, ini sama kayak kamus KBBI ya, sudah disinkronkan oleh pengembangnya. Praktek, dia akan mencari. Aduh, efek share screen ini agak lambat. Oke lah, tapi ini fungsinya seperti itu. Nah, kalau untuk memeriksa kesalahan dalam penulisan, nah kita pilih yang ini nih, yang kedua, menu yang kedua, dokumen. Oke, saya sudah download naskahnya dari tugas teman Anda. Nah ini ya, ini dia ada mesin ini baru bisa membaca file dalam bentuk dokumen atau docx, rtf, atau txx. Artinya teks murni. Jadi kalau dia filenya dalam bentuk PDF, dia nggak bisa dibaca. Sebaiknya Anda apa namanya ya jangan menggunakan PDF gitu kan. Kayak mana ya? Tinjauan hukum Islam terhadap praktik. Ah ini dia nih. Oke. Inilah punya siapa ini? Saya contoh. Nah ini ya. Ini nanti ada hasilnya. Dia ada keluar hasilnya. Yang salah-salah itu nanti dia akan ada tandanya. Nih. Oke, wah ini ya. Nah, jadi gini nih, ini kayak ini Melayu. Ini berarti ini double spasi dia double spasi, ya kan? Melayu ini double spasi. Jadi perlu Anda ingat bahwa alat ini belum sempurna sekali. Alat ini juga masih banyak perbaikan yang harus dilakukan sehingga tidak bisa maksimal. Cuman setidak-tidaknya alat ini cukup membantu kita lah gitu kan untuk membuat karya kita lebih baik lagi, lebih bagus, lebih sesuai dengan apa namanya lebih sesuai dengan ataupun petunjuk penulisan karya ilmiah. Nah, oke. Ini contohnya misalnya begini ya. Islam ini kenapa dia bergaris bawah merah? Karena mestinya I-nya besar, I-nya besar hurufnya. Nah, alat ini di dunia, kalau alat ini menyarankan dia kan kalau dia ada blok merah gini, menurut dia kurang tepat. Dia menyarankan agar disambung, tetapi pada dasarnya dia salah. Mestinya ini memang dipisah. Nah, kalau di dalam ini mestinya juga dia dipisah. Dia dipisah ini di dalam ini dipisah. D-nya di dalam dipisah. Oke. Nah, terus Al-Quran ini semestinya mengikuti kaidah yang baru, tapi oleh aplikasi ini tidak ditandai. Ini sebenarnya salah. Ya itu juga kelemahan dari aplikasi ini. Tetapi kita jangan lihat kelemahannya yang terlalu besar, namun kita manfaatkan untuk memperbaiki punya kita. Ini ya oke, sebelum ke situ tadi ini, nah ini double spasi nih. Ini double spasi nih, tengok nih kan. Sepeninggalnya. Nah, ini misalnya begini. Terus blok yang ini sepeninggalnya itu dia kalimat ini dianggap kurang baik dalam ejaan bahasa Indonesia. Karena dia misalnya mewaris sepeninggalnya ini sepeninggal karena ada mewarisnya di sini. Jadi tidak perlu menggunakan kata ganti orang dengan kata ganti orangnya ini. Karena apa? Mewarisnya kan di sini gitu, tidak di depan gitu. Mewaris atau orang yang nah, tulisan mewaris ini tentu saja karena ini bahasa serapan dari bahasa Arab dan tulisannya seperti ini juga salah gitu kan. Dia kalau dia bahasa Arab dia terdeteksi salah memang ini. Tapi memang ini tulisannya salah gitu. Nanti untuk tulisan bahasa Arab
yang ditranslitasi ke bahasa Indonesia, ikuti pedoman translitasi dalam penulisannya ya. Jadi menulis insya Allah itu pakai H atau pakai Y, ya tengok di pedoman translitasi. Nah, pedoman translitasi kita itu untuk shin itu menggunakan SY bukan SH. Tapi kalau bahasa Inggris menggunakan SH. Jadi insya Allah itu bahasa kalau ditranslitasi ke bahasa Indonesia tulisannya insya INSY. Insya Allah. Bukan insya, bukan pakai H dia gitu kan. Nah, ini membantu. Alat ini membantu sekali. Kecuali memang apa namanya? Kecuali memang ya ada beberapa alat ini karena apa namanya? Ya seperti yang saya katakan alat ini juga masih banyak kekurangannya, tapi kita berterima kasih kepada pengembangnya, gitu loh. Kita berterima kasih kepada pengembangnya karena ini sudah cukup membantu. Tengok ini. Kalau kita tengok secara manual, capeknya minta ampun dan bisa saja kelewat. Nah, tapi kalau ini kayak spasi-spasi gini, Islam ini kita bisa membetulkan nanti di teks. Nah, ini kayak ini kan. Nah, nih dan Islam semuanya Islamnya I-nya kecil, mestinya dia I-nya besar. Nah, ini dia nih praktek ini. Nah, praktek ini salah karena bahasa resminya adalah praktik tulisannya gitu. Dia pokoknya ada tanda merah yang di blok ataupun di garis bawahi merah, berarti itu berkemungkinan dia salah. Tetapi ada juga yang tidak ditandai merah, kemudian tidak ditandai merah tapi memang salah penulisannya seperti Al-Qur'an tadi gitu kan. Nah, ini dia. Di setiap daerah ini kan mungkin dimaksud suruh sambung tapi ya tidak, memang dipisah kayak gini di suatu daerah karena suatu ini menunjukkan tempat atau daerah maka dia dipisah memang. Tapi ini apa ini dikatan? Tidak, ini apa? Daerah bisa dikatan. Nah, dikatan ini kan tak jelas nih kalimatnya. Nah, ini kita segera perbaiki gitu. Apa ini gitu kan. Nah, itu dia. Jadi alat ini sifatnya membantu. Nah, cara mengeditnya ya Anda lihat ini sambil buka naskah asli. Nah, mana tadi? Oh, ini ya kayaknya. Nah, diperbaiki. Oke, ini ya contohnya punya Habib ya. Nah, jadi diperbaiki. Jadi ya gampangnya kayak ginilah misalnya kan. Nah, ini trik saya saja. Kalau saya lagi yang mengedit ya saya bikin aja begini gitu kan. Ini pakai kursor. Kayak gini kan. Kecilkan saja ya. Yang penting kan memudahkan itu. Ini cuma trik aja sih. Trik saja dari apa ini cari tadi dari atas misalnya kan, dari atas apa yang salah dari paragraf pertama, oh agama Islam. Ya udah betulin. Agama Islamnya. Atau cara lain, Anda juga bisa mengaktifkan bahasanya ini. Bahasa Indonesianya yang di komputer Anda diaktifkan yang ini nih. Nah, ini bisa nih. Ini contohnya ya punya. Saya bisa atau tidak nih, saya kurang ngerti juga. Untuk mengecek spelling, pengejaan. Nah, Indonesia. Oke, saya sudah install Indonesia untuk ngecek. Nah, ini kita cek. Tuh. Kita cek spellingnya. Salah nih. Nah, kadang persoalannya ya ini. Nah ini, tapi ya udah nanti bisa saja nanti Anda ini ya mempelajari yang cara yang lain. Ini salah.
bisa saja mengaktifkan itu. Tapi saya sarankan yang menggunakan ini biar lebih cepat gitu loh. Kalau malas mau nyeting UUD-nya karena mungkin pinjam punya kawan, ya ini dia. Nah, yang ini kan banyak nih kesalahan-kesalahannya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini cara simpel untuk memudahkan dalam memeriksa. Jadi perlu diingat bahwa aplikasi ini juga masih memiliki kelemahan. Jadi dia tidak bisa membaca semuanya, terutama yang transitasi. Nah, ini ada keterangannya di samping. Kalau yang dia blok, dia berarti typo kemungkinan gitu. Kemudian dia ada, kalau dia biru, serapan bahasa Inggris gitu kan. Nah, ini kalau dia, nah Palmata ini adalah ekstra, jadi ada ya tidak masuk dalam kamus bahasa Indonesia karena dia nama daerah misalnya begitu kan. Ekstra tambahan. Nah, ini proses ditengarai sebagai bahasa Inggris. Nah, proses, tapi ya bahasa Indonesia proses kan juga ada. Nah, dia begitu. Nah, publishing, nah, di publishing ditengarai bahasa Indonesia. Fikih ini bahasa Inggris, ditengarai bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris fikih ya fikih juga ya. Beda dengan yang bahasa Indonesia, kalau yang sudah serapan bahasa Indonesia, fikih itu pakai FIKIH. Ya kan? Kalau ini bahasa Arab transitasinya fikih itu, tapi bahasa Inggris juga fikih itu juga, fikih sunni juga, dia mempertahankan istilah aslinya. Nah, ini begini saja untuk memudahkan. Ini ada menu ya, menu apa namanya, menu simpan, menu unduh gitu kan. Kamu bisa memperbaiki di sini langsung. Tetapi persoalannya kalau naskah ilmiah itu tidak bisa ini, tidak bisa, alat ini tidak bisa membaca footnote. Tengoklah footnote-nya kan nggak ada semua nih naskah ini. Jadi Anda sebaiknya, saran saya seperti yang saya katakan tadi, buka naskah aslinya, kemudian sambil tengok di sini pelan-pelan di paragraf pertama mana yang mau diperbaiki gitu kan. Jadi kalau Anda download dari sini atau memperbaiki dari sini kemudian di-download, nanti footnote-nya hilang ini. Dia nggak bisa. Jadi belum maksimal memang alat ini, tetapi maksud dan tujuannya ya untuk membantu mempermudahkan kita. Nah, jadi saya juga memeriksa skripsi mahasiswa, ya saya dengan ya biar supaya mudah ya seperti ini. Termasuk saya memeriksa tugas-tugas Anda yang mana kesalahan-kesalahan seperti ini saya gunakan. Zaman sudah canggih, kita manfaatkan. Ini karya anak bangsa yang mencoba memberikan solusi bagi para penulis, itu ya kan, penulis apa saja untuk menghindari kesalahan-kesalahan ketik. Ya mudah-mudahan aplikasi ini terus dikembangkan. Nah, kalau Anda mau berdonasi ya ada kolom donasinya, ya silahkan gitu kan. Ya, setidaknya dengan membuka ini, aplikasi ini mungkin ya membantu pengembang untuk bisa mengembangkan lagi lah gitu kan, karena ada iklannya di sini. Nah, saya tidak ada hubungannya langsung dengan si ini, saya juga pengguna, bukan pembangun apa namanya, pembangun aplikasi ini, tapi saya merasakan manfaatnya. Oleh karena itu saya sarankan kepada Anda semua, mahasiswa saya, agar memanfaatkan ini sebaik mungkin gitu ya. Tidak usah, ya memang aplikasi ini sekali lagi masih banyak kurangnya, tapi paling tidak masukan-masukan dari kita nanti itu bisa jadi motivasi pengembang untuk memperbaikinya. Jangan diejek, jangan diinjek, jangan dibully ya, aplikasi cuman kayak gini nggak membantu. Kata siapa nggak membantu? Toh buktinya tulisanmu di scan banyak salahnya gitu ya kan. Walaupun juga masih banyak yang perlu diperbaiki oleh pengembang. Yang mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Nah, ini cara penggunaan dan pemanfaatan untuk pengecekan typo online. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memaksimalkan tugas-tugas perkuliahan Anda hingga sampai selesai, untuk apa namanya, memanfaatkan alat-alat yang saya imbau ini. Nah, demikian untuk pemeriksaan saltik, salah ketik ataupun typo menggunakan aplikasi typoonline.com karya anak bangsa. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.